Kebakaran hutan yang terjadi di konsesi PT Kumai Sentosa atau PTKS pada tahun 2019 merupakan salah satu kasus kebakaran hutan terbesar di Indonesia. Kebakaran tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. PT Kumai Sentosa atau PTKS dituntut tanggung jawab atas kebakaran lahan di lokasi kebun sawit seluas 3.000 hektar yang telah berdampak luas terhadap lingkungan hidup. Gugatan Menteri LHK melawan PTKS didaftarkan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 November 2020 atas dasar terjadinya kebakaran lahan seluas 3.000 hektar di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memutus perkara nomor 30 PDT LH 2020 PN PBU tanggal 23 September 2021 dengan amar putusan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material secara tunai kepada penggugat melalui rekening kas negara sejumlah Rp175.179.930 dan menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut, Menteri LHK melalui kuasanya melakukan upaya hukum kasasi. Namun, pada tingkat kasasi ini, berkas permohonan dikembalikan oleh MA sesuai dengan surat edaran Ketua MA nomor 08 tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan PK. Keberatan atas berkas permohonan kasasi dikembalikan, KLHK mengajukan permohonan PK ke MA yang kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 perkara nomor 527 PK/PDT/2023 diputus dengan amar putusan pada pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak atau strict liability. 3. Menyatakan tergugat bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana dalam peta lokasi areal terbakar inti PT Kumai Sentosa, buka kurung, bukti surat pertanda T50 tutup kurung. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material secara tunai kepada penggugat melalui rekening kas negara sejumlah Rp175.179.930.000. Menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut di atas. Keenam, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Dari 7 perusahaan dalam proses eksekusi, 2 perusahaan diantaranya telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi dan tindakan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan isi putusan pengadilan, yaitu PT Kalista Alam dan Surya Panen Subur, yang keduanya berlokasi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Undang-Undang ini mengatur berbagai hal terkait kebakaran hutan, mulai dari pencegahan, penanggulangan, hingga sanksi bagi pelaku pembakaran hutan. Pelaku pembakaran hutan dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Sanksi ini dapat ditingkatkan menjadi paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak 20 miliar jika kebakaran hutan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Selain pidana, pelaku pembakaran hutan juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, dan pengembalian kondisi lahan ke keadaan semula.
Namun dalam kasus ini, PT KS hanya diberikan sanksi denda dan tidak mendapatkan hukuman penjara seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain itu, walaupun PT KS sudah terbukti merugikan dan merusak lingkungan akibat kebakaran hutan yang telah dibuat, PT KS tidak dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, dan pengembalian kondisi lahan ke keadaan semula. Sanksi ini sepatutnya perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan yang disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan membuat jera bagi pelaku maupun menjadi pertimbangan bagi perusahaan atau PT yang ingin mengikuti jejak serupa. Melihat dari fakta yang terjadi menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli. Diperjelas oleh Mahfud MD saat ceramah umum di kampus LA Tansa Mas Hiro, Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Rabu, mengatakan, hukum kita masih banyak permainan dan bisa diperjualbelikan oleh orang-orang yang punya uang. Saat ini, hukum berlaku hanya bagi orang-orang apes saja atau kurang beruntung dengan tidak memiliki pembela karena tidak memiliki uang. Sedangkan orang yang memiliki kekuatan politik maupun uang bisa mempengaruhi terhadap keputusan hukum. Hutan adalah paru-paru dunia dan rumah bagi banyak spesies. Membakar hutan dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Pemerintah perlu menegakkan hukum mengenai pembakaran hutan agar oknum yang memiliki kekuasaan tidak gampang untuk membeli hukum yang berlaku. Kita sebagai masyarakat tidak bisa tinggal diam, apalagi tutup mata melihat kerusakan ekosistem akibat pembakaran hutan untuk kepentingan institusi tertentu. Untuk itu, satukan suara untuk menegakkan keadilan bagi semua. Aksi kecilmu bisa membawa perubahan besar untuk Indonesia yang lebih adil. Mari bersama menjaga dan merawat bumi kita sebagai rumah kita bersama.